tadi ngomongin soal perbedaan ya. Kalau sebelumnya ada direktur artistik, ada kurator. Lalu dari situ mulai terbaca temanya seperti apa, senimannya siapa, karya seperti apa yang akan dihadirkan. Cuman di sini bedanya adalah nggak ada direktur artistik. Ini kita nyamain frekuensinya gimana ya? Kalau sebelumnya karena misalkan biasanya pameran ada tema, jadi lebih jelas, oh tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Cuma kan karena ini tanpa tema itu, jadi buat nyatuin pemikiran semuanya itu jadi sebuah challenge yang berbeda. Kalau dari segi karena tadi ini berhubungan sama masalah kelanjutan ya, keberlanjutan sampai terus ada event nanti ke depannya. Itu kalau boleh tahu berarti pendanaan dari mana? Kalau pendanaan Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ini ada edisi khusus. Kita mau ngobrolin sebelumnya kenapa kita mau ada sedikit edisi khusus. Karena kita ini ada di area dari pameran rangkaian Jakarta Biennale, tepatnya di Galeri Emeria di wilayah Taman Ismail Marzuki. Dan gue berkesempatan hari ini ngobrol sama salah satu artistik programnya Jakarta Biennale, Lukas. Terima kasih banget ya Lukas. Lukas apa nama panjangnya? Marsilamsan Lukas, biasa dipanggil Lukas. Lukas, Ya. Oke. Sebelum gue jauh ngobrol ini, mungkin lebih ke perkenalan lo pribadi dulu ya. Yes, boleh. Berarti asli mana Lukas? Jakarta sih. Jakarta. Walaupun tinggalnya di Depok, cuman ya Oke. kegiatan di Jakarta. Jakarta. Lu IKJ, IKJ masuk di di Seni Murni. Seni Rupa Murni. ya. Angkatan berapa? 2016. Jadi masuk IKJ 2016, Betul. ngambil Seni Murni. Yes. Seni Murni itu bisa fokus di grafis, Grafis, semuanya gitu. patung, lukis. Lulus di tahun berapa? Lulusnya 2021. Lulus 2021. Setelah lulus baru ikut fokus di program Jakarta Biennale. Betul, iya. Walaupun ya dengan pekerjaan-pekerjaan lain juga yang sifatnya lebih manajerial lah. Oh, di mana? Selain Jakarta Biennale waktu itu karena emang ikut sementara doang. Cuman sekarang di Rubana Rubana. Underground Hub. Iya. Yang sekarang ini juga terlibat di Rubana. Iya. Oke. Jadi mulai ikut di Jakarta Biennale di tahun 2000. Waktu itu ikut sebenarnya pertama banget tuh 2021. Itu pun juga sebagai volunteer ya. Oke. Jadi nggak ikut dari awal bangetnya, lebih ikut pas acaranya sudah dimulai. Cuman ya mungkin bisa ngebaca sedikit lah dari situ. Terus habis itu ya di yang 2024 ini ikut dari waktu itu diundang sebagai bagian dari Majelis Jakarta, kolektif pribadi Galeri Saku namanya, nama kolektifnya. Itu diundang sebagai bagian dari Majelis Jakarta. Oh. Dari situ aktif. Si kolektif Saku ini di mana? Kalau Galeri Saku sendiri sih kita nggak ada home base-nya ya. Iya, jadi kita kumpul aja dimanapun itu. Dan itu isinya banyak dari anak-anak mana aja? Semuanya kita kenal dari IKJ sih. Oh, karena basic anak IKJ. Iya, basic anak IKJ. Dan sama angkatannya atau? Beda-beda. Perbedaannya paling kisaran 2-3 tahun lah antara satu sama lain. Oh, jadi dari situ terbentuklah si Galeri Saku. Namanya Galeri Saku. Iya, nama kolektifnya. Kita fokusnya emang bikin pameran soalnya. Oh. Makanya ngambil namanya Galeri Saku. Oh, Galeri Saku. Itu ada Wina gitu-gitu ya? Betul. Oh, lu terlibat di situ juga? Iya. Dari awal? Dari awal kalau itu. Lalu aktif di Jakarta Biennale start di 2021 itu waktu esok ya? Esok. Jadi lu mengerti tentang waktu itu programnya esok, rangkaian pamerannya tahu juga ya? Cukup tahu, mungkin dibilang paling tahu enggak ya. Ya. Cuman ya cukup tahu lah. Kan waktu itu posisinya sebagai volunteer. Volunteer, iya. Sekarang di era Jakarta Biennale hari ini posisi lu apa? Sebagai bagian dari tim artistik. Oh, tim artis sih. Iya. Itu ada siapa aja kalau boleh tahu di artistik kali ini? Yang kali ini sebenarnya ada beberapa sih. Maksudnya kita agak fluid juga. Cuman beberapa yang mungkin diingat Ayu Maulani. Oke. Terus ada Jaipul. Oke. Ada Aldiansyah Azura biasa dipanggil Lele. Terus ada Fahmi juga ya. Dan itu mungkin yang sering muncul. Cuman maksudnya yang lain pun juga ada di situ. Total ada berapa? Berapa ya? Kita nggak menginikan sih apa ya? Kan maksudnya ada secara struktur. Secara struktur kita emang agak fluid sih Oh, sebenarnya. Jadi oke. pada akhirnya orang yang tidak tercakup dalam tim artistik itu pun juga bisa ikut diskusi juga. Jadi pada akhirnya kita kadang suka ngeliat dia bagian dari artistik nggak ya?
Ya selama semuanya bisa saling berbagi opini masing-masing juga nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi tidak secara struktur nama tuh tidak ini ya, tidak Betul. detail kayak Mungkin A, ada B, C, satu D. dua orang yang kita tahu, oh iya dia emang bagian dari Jadi tim kalau di artistik. buku Jakarta Bidara kan ada struktur tuh, ini tidak detail itu. Tidak sedetail itu. Mungkin nantinya akan dibikin lebih rapi, mungkin ya biar menjalankannya siapa tahu lebih mudah kalau lebih rapi kan. Maksudnya kan kita sambil belajar juga nih, karena kan cara mainnya, metodologi yang dipakainya kan agak berbeda nih dari Biennale yang sebelumnya. Jadi makanya masih belajar juga yang baiknya tuh sebenarnya terstruktur banget atau enggak gitu. Oke, kan gue lihat di JB kali ini atau Jakarta Bina kali ini dia berbeda ya. Maksudnya gue juga sempat datang di sebelum-sebelumnya, yang sekarang ini gue ngelihatnya memang lebih ke kolektif mungkin ya istilahnya. Betul. Lo mungkin bisa ngejabarin sedikit perbedaan mungkin antara yang mungkin lo pernah ikut di era sebelumnya itu di esok kan. Hari ini namanya apa ya? Jadi hari ini sih sebenarnya emang yang diangkat ya Jakarta Biennale 2024. Oke. Apa ya, mungkin nggak ada, ya tetap itu judulnya. Cuma maksudnya judulnya itu bukan berasal dari tema, tapi berasal dari metodologi, dari metode yang diambil ya Lumbung itu sendiri. Tadi ngomongin soal perbedaan ya. Kalau sebelumnya ada direktur artistik, ada kurator. Lalu dari situ mulai terbaca temanya seperti apa, senimannya siapa, karya seperti apa yang akan dihadirkan. Cuman di sini bedanya adalah nggak ada direktur artistik. Jadi tim artistik sendiri pun mungkin paling gampang menjelaskannya adalah sifatnya kita bukan seperti direktur tapi seperti manajer. Lebih kepada memastikan tiap kolektif yang hadir di sini itu tuh ya, atau seniman yang non kolektif pun yang hadir di sini tuh sesuai dengan keinginan bersama. Jadi sifatnya lebih memanage bukan memberi direksi. Terus juga ya keberadaan kolektif itu sendiri yang emang kayaknya semuanya ya, kalaupun ada seniman yang individual, dia pasti hadir di sini dengan karya yang berkolaborasi dengan kolektif. Karena itu emang yang lagi diangkat banget dengan ya metodologinya Lumbung itu sendiri, berbagi resource satu sama lain. Jadi bisa dibilang yang jadi beda banget adalah di Biennale kali ini nggak ada tema dasar yang menjadi arahan utama untuk tiap kolektif seperti apa yang mau dilakukan. Tapi mungkin yang jadi bisa dilakukan di sini adalah kolektif itu menunjukkannya mereka biasanya ngapain. Jadi untuk yang sekarang ini yang lagi terjadi di Taman Ismail Marzuki itu semacam kick off buat saling berkenalan, dan harapannya adalah Biennale ini berjalan terus sampai Biennale selanjutnya 2 tahun lagi dengan acara-acara yang lebih kecil, program-program yang lebih kecil, dan itu di dalamnya kolaborasi antar kolektif itu. Jadi di sini kita kenalan, kita introduksi satu sama lain, kita nge-invite juga mungkin kolektif lain yang jadi tertarik, oh kayaknya gue punya kolektif nih. Terus ya selanjutnya harapannya adalah kita bisa bikin acara-acara lagi terus-menerus di bawah payung Biennale ini. Mungkin lebih kecil, nggak semasif yang sekarang, tapi ya emang harapannya seperti itu, berkelanjutan juga gitu. Jadi kalau kita ngomong konteks spesial di edisi ini dari segi kolektif tadi itu sendiri ya? Betul sih, iya. Untuk pemilihan kolektif yang terlibat itu dari siapa? Kalau waktu itu sih, kalau dari gue pribadi sih aku terlibat di situ. Karena itu emang dari sebelumnya, iya dari pihak yayasan sama pihak DKJ yang terlibat. Jadi kalau untuk seperti apa bangetnya, gue tahu salah ngomong ya. Takutnya malah jadi misinformasi. Jadi gue kayaknya nggak bisa sih untuk bicara yang ke arah sana. Jadi memang waktu itu lo sudah ada listnya yang terlibat ini. Dan galeri Saku diajak, udah ayo. Akhirnya lo juga mewakili si Galeri Saku. Betul. Akhirnya terlibat dan banyak berkontribusi juga di kayak majelis-majelis. Yes. Oke. Lalu kalau total sekarang ini sendiri venue hanya di sini? Venue untuk saat ini ya yang Di Galeri Emeria ini. Emeria ya, lantai atasnya juga sudah sama yang di belakang Usman Effendi. Terus sebenarnya sih di masing-masing ruang-ruang kolektif, maksudnya ya, kolektif yang punya ruangnya masing-masing, kayak misalkan ya mungkin kalau sebutin beberapa, Atelier Cermai atau Setali Indonesia, mereka punya ruangnya sendiri, dan pernah ada program yang dilaksanakan di situ juga yang berhubungan, yang emang masuk di bawah payungnya Jakarta Biennale. Itu waktu diselenggarakan di sana itu rotunya atau sudah emang sudah berjalan, emang udah dalam rangkaian. Di mana aja tadi kalau boleh tahu? Beberapa yang teringat ya, ya Atelier Cermai, terus jadi mereka bikin event nih ya?
Iya, ada waktu itu. Oke. Terus di Style Indonesia juga ada. Walaupun mungkin eventnya apa ya, nggak bisa dibilang nggak besar sih, cukup besar juga. Soalnya yang dilakuin ya cukup keren juga gitu loh. Ada screening film kerjasama dengan Majelis Palestina. Terus ada juga workshop yang dilakuin. Jadi ya itu mungkin beberapa tempatnya. Jadi lebih tersebar di ruang masing-masing kolektif. Jadi kan tadi ya dengan metode lumbung berbagi resource, yang punya resource tempat itu yang dibagikan jadinya. Total kalau kita coba data ada berapa yang terlibat? Sebenarnya itu bagian tersulit sih mencoba mendata itu. Iya. Tapi lo ada pernah mencoba mendata nggak? Waktu itu sempat nyoba ngitung-ngitung yang terlibat ya. Kalau secara garis besar kan mungkin kayak bisa dibilang ada 4 entitas nih. Majelis Jakarta, Topography of Mirror Cities, terus ada juga Majelis Palestina dan dari Baku Connect program residensi. Itu per masing-masingnya aja tuh kayaknya kisaran belasan sampai 20 kolaborator di dalamnya. Dan contohnya aja kayak Baku Connect ada belasan karya dan masing-masing karya itu kolaborasi antara individu dengan kolektif ataupun kolektif dengan kolektif. Jadi bisa 2 kali lipat gitu loh jumlah yang terlibat. Jadi super banyak sih pasti iya. Kalau untuk dihitung sih kita emang belum melakukan perhitungan itu untuk sekarang secara detail banget. Tapi kalau untuk kasarannya mungkin bisa dibilang 80 sampai 100-an lebih untuk yang ikut berkolaborasi. Karena ya gitu sih pada saat misalnya dari Majelis Jakarta sendiri ada kolektif ya misalnya kayak gue membicarakan galeris aku ya. Kita pun juga ngajak teman-teman seniman yang di luar kolektif galeris aku untuk menjadi kolaborator di bagian dari pameran yang kita bikin. Nah itu sendiri aja tuh udah banyak gitu loh. Jadi kalau dihitung banget tuh bakal banyak sih. Durasi berapa lama untuk pameran ini? Kalau pameran ini dari 1 Oktober kemarin sampai 15 November. Untuk yang kick off-nya ini ya. Jadi finalize-nya di 15 November? Iya, untuk yang pameran yang di sini. Oh, emang ada lagi rangkaian sampai? Nah, rencana kita adalah itu tadi, berharapnya adalah sampai dengan bienal selanjutnya, kita ada rangkaian program-program acara kecil, yang sebenarnya bukan dibilang kecil ya, lebih kecil dari yang di sini. Berharapnya tetap masif, cuman mungkin nggak semasif yang di sini, yang itu hasil dari kolaborasi tiap kolektif tersebut. Oh, jadi akan ada berkelanjutan terus ya? Berkelanjutan. Iya. Oh, jadi kalau officialnya sudah closing atau belum nantinya? Belum Kan tadi terakhir kata 15 ya. Mm-hmm. Ini yang di sini gitu ya. Itu yang di sini, yang kick off-nya. Tapi untuk nantinya ke depan nih belum ada kata off berarti sih. Belum sih. Oh. Belum. Jadi makanya ini cuman buat, ya itu tadi makanya ini ajang introduction, ajang invitation juga, mengundang orang kolektif-kolektif lain yang mau ikut serta juga gitu. Oh. Dan berarti ke depan bisa ada kolaborasi-kolaborasi lainnya ya berarti ya? Betul, bahkan dengan ya itu tadi dengan kolektif yang saat ini belum ada di sini, maksudnya kita belum ngobrol dengan kolektif sama sekali. Misalkan ada teman-teman kolektif yang lain yang tertarik pun itu bisa banget buat ya kontak aja ke kita, entah ke Jakarta Biennale atau ke kolektif yang udah tergabung di dalam Majelis Jakarta atau majelis lainnya, itu bisa banget. Itu bisa terkomunikasikan di mana informasi itu? Informasi itu ya paling mudah sih mungkin di Instagram ya kalau Instagram kita, apa namanya? Jakarta Biennale. Jakarta Biennale itu nantinya akan bisa siapapun berkolaborasi di sana gitu. Iya bisa. Mungkin ya versi lebih formalnya lewat email, cuman biasanya orang kan paling mudah ya lewat situ dulu. Ada official website? Official website ada. Apa itu namanya? jakartabiennale.id. Itu bisa juga. Aslikan Iya, di situ ya. Betul. Di situ harusnya juga cukup lengkap untuk kontak dan lain sebagainya. Oke, jadi yang menarik berarti soal kolektif tadi itu sendiri ya, Iya. sebenarnya ya. Oke, ada lagi nggak yang sangat berbeda di era sebelumnya dengan sekarang? Selain soal ngomongin kolektif. Mungkin kurang lebih itu ya. Maksudnya tidak ada tema, jadi pada era kolektifnya bergerak dengan inisiasinya sendiri. Terus niatnya itu yang berkepanjangan itu, yang berkelanjutan itu. Kurang lebih mungkin itu sih, iya. Karena yang emang jadi berubah banget memang metodologinya itu sih, metode yang dipakainya gitu. Itu yang sangat terlihat berbeda. Iya, betul. Dari segi nantinya pemilihan misalnya kekaryaan atau tema yang diangkat itu bebasin ke kolektifnya. Betul. Jadi ya dibalikin ke kolektifnya masing-masing. Emang kalian emang mau bicarain ini emang menjadi concern bagi kalian. Oh kalau iya ya udah. Paling ya itu tadi keberadaannya si tim artistik ini
lebih kepada memanage biar apalagi nantinya nih kalau misalkan terjadi yang berkelanjutan itu acara yang kecil-kecil itu kan cara manage-nya agak berbeda berarti ya karena kecil-kecil tapi banyak bukan satu tapi gede. Jadi ya mungkin keberadaan tim artistik di situ ya lebih kepada make sure bahwa masing-masing acara ini berjalan sesuai seharusnya, nggak tabrakan. Kalau misalkan urusan tema ya itu emang dibalikin ke si masing-masing kolektif ini. Paling ya keberadaan tim artistik ataupun tim yang lainnya untuk urusan masalah tema, konsep dan lain sebagainya itu lebih kepada memberi saran sih. Karena semuanya tetap dibalikin ke masing-masing kolektif ya. Yang lain bisa bertukar opini segala macem, tapi bukan berarti balik lagi bukan memberi direksi secara pasti gitu. Kalau dari segi karena tadi ini berhubungan sama masalah kelanjutan ya, keberlanjutan sampai terus ada event nanti ke depannya. Itu kalau boleh tahu berarti pendanaan dari mana? Kalau pendanaan kurang berani jawab karena kurang tahu. Karena maksudnya kenapa ini ngomong pendanaan? Karena kan ini terus berkelanjutan. Artinya ketika kita mau membuat satu acara atau program kan ada yang namanya produksian. Betul. Nah maksudnya apakah memang sudah disiapkan? Maksudnya itu. Kalau maksudnya itu sampai nantinya sudah ada nih gambaran gitu misalnya. Kalau gambaran di awal sih yang gua tahu udah ada. Cuman ya itu emang selalu dicari terus biar harapannya makin biar sebisa mungkin nggak ada acara yang kepotong karena nggak ada dana gitu kan. Cuman untuk detail bangetnya itu emang bukan bagian gue yang mengurus, jadi gue kurang tahu sih untuk detail-detail bangetnya. Apakah mungkin ini bagian dari acara Pemda misalnya atau dari institusi misalnya kementerian apa misalnya gitu ya? Kurang tahu ya, walaupun nggak menutup kemungkinan untuk hal itu terjadi. Cuman untuk sekarang masih belum berani buat menjawab karena emang bukan bagian gue yang mengurus bagian itu sih. Oke. Jadi kalau lo sendiri skupnya lebih ke ya itu artistik itu tadi. Artistik itu sendiri. Berarti Galeri Saku itu lumayan jadi banyak terlibat karena juga di diskusi apa semua ikut incas di sana. Betul. Jadi mungkin satu lagi tadi ngomongin perbedaan baru keinget. Yang bikin beda adalah ya karena tadi ngomongin Galeri Saku juga. Kolektif yang hadir di sini kolektifnya tersebut jadi seperti seniman. Tapi kolektif tersebut pun per orangnya, ya maksudnya kayak gue, ikut sebagai organizer-nya juga. Jadi sebagai seniman iya, sebagai organizer iya. Terus kayak misalkan dibilang nggak ada kurator, tapi bukan berarti kerja kuratorial nggak ada. Jadi pada akhirnya semuanya tuh bisa in charge dalam berbagai bidang yang berbeda di dalam bienal ini. Jadi itu lebih fluid. Ya itu. Jadi secara kuratorial banyak sekali berarti gitu ya? Benar sih. Iya. Keterlibatannya gitu. Keterlibatannya iya. Lalu apalagi yang jadi berbeda dan ada sedikit istimewa di edisi Jakarta Biennale kali ini apa? Sebenarnya sih itu semua sih kurang lebihnya ya. Maksudnya satu sifat yang paling umumnya itu lebih fluidnya. Cuman ya itu emang suatu hal yang mungkin untuk Jakarta Biennale cukup baru. Jadi itu suatu hal yang emang kita masih pelajarin bareng-bareng. Gaya seperti apa sebenarnya, metode seperti apa yang paling cocok, apakah sangat fluid atau sangat terstruktur banget, sangat rigid banget yang cocok. Itu emang yang kita lagi pelajarin dan ya dengan hadirnya metode lumbung ini yang sifatnya lebih nongkrong, lebih tidak ada yang memberi direksi, itu ya jadinya ya memberi pengalaman baru dan pengetahuan baru juga untuk gue pribadi dan juga mungkin untuk kolektif-kolektif lain juga tentang ya cara kerja yang cocok tuh seperti apa. Yang baik itu mungkin bukan kata-katanya ya, karena kan tergantung acaranya apa juga, makanya cara kerja itu cocok atau enggak. Kalau dari venue kenapa tidak explore di tempat lain misalnya gitu? Kalau untuk venue sih Taman Ismail Marzuki karena kan di sini emang pusat kesenian Jakarta. Kita juga sekaligus baru ingat juga nih selebrasi 50 tahunnya Jakarta Biennale. Oke. Iya, jadi ya memang di sini tempatnya yang paling dirasa paling sesuai untuk hal itu juga. Ya jadilah di sini. Itu mungkin satu hal juga ya yang jadi berbeda dari yang Biennale sebelumnya ya karena tahun ini sekaligus juga 50 tahunnya Jakarta Biennale. Apa yang disajikan yang berbeda 5 tahun dari Jakarta Biennale untuk edisi kali ini? Untuk yang urusan 50 tahunnya itu yang ditampilkan adalah ada arsip, ada pameran arsipnya juga. Di mana? Di bagian
Atas tuh berarti ini kan Emiria atas Sujoyono berarti. Iya, di lantai 2 pokoknya. Itu ada pameran arsipnya. Di situ ada pameran arsip dan juga ada juga lukisan buatannya Trotoar, salah satu bagian dari Majelis Jakarta. Itu ngegambarin figur-figur yang mungkin bisa dibilang berpengaruh di Jakarta Biennale dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi dari yang dulu banget sampai yang baru kemarin pun itu digambarkan di situ. Jadi walaupun di Biennale yang sebelumnya pun juga ada dipamerkan arsipnya, cuman yang kali ini sampai ada lini masa dan lain sebagainya. Jadi ngebacanya mungkin jadi lebih mudah buat tahu kayak gimana sih emang dulu Biennale-nya. Emang Biennale dulu awalnya apa sih? Terus dari ke tahun ke tahun emang apa sih yang ditawarkan oleh masing-masing Biennale ini? Mungkin itu yang bisa jadi semacam selebrasinya 50 tahun itu. Oh, jadi banyak ada archiving yang mungkin nggak banyak dulu ditonjolin, dikeluarin, sekarang dikeluarin gitu juga ya? Yes. Yang paling menarik arsip apa dari lo, pengetahuan lo yang terlibat ini? Dari selama 50 tahun Jakarta Biennale. Kalau dari arsip sih menurut gua semuanya menarik ya. Cuman yang jadi menarik banget ya emang perjalanannya Biennale itu sendiri sih. Maksudnya dari awal yang pameran seni lukis, terus mulai muncul istilah Biennale, terus Biennale dari tahun ke tahun tentang apa yang ditawarkan. Jadi kalau per arsip sendiri yang mana yang paling menarik, menurut gue semuanya sama menariknya sih. Soalnya kayak sama pentingnya gitu, satu sama lain. Ada yang membuat lo dari segi kekaryaan yang wah nih oke gitu, ada? Kalau oke sih ya oke Ya semua. kita tahu oke semua enggak? Nih yang paling itu kena kan mungkin ya. itu normal lah. Kalau oke semua. Tapi di sini kita bukan ngomong soal oke dan nggak oke-nya ya, tapi yang secara gue personal nih emang gue dapet banget gitu, gue kena gitu. Karya siapa ya? Kalau sekarang nih kita ada di karya siapa ini? Ini kalau nggak salah namanya Lost Gens. Ini bagian dari Topography of Mirror Cities. Jadi itu tuh kuratorialnya emang dengan kolektif-kolektif dari berbagai negara. Ada yang dari negara-negara Asia Tenggara atau Asia Timur juga ada. Itu tekniknya woodcut ya? Woodcut, iya ini woodcut. Oke. Kalau untuk kekaryaan yang lain sih, kan nggak lucu ya kalau gue jawab kolektif gue sendiri ya. Ya nggak apa-apa. Itu kan adalah pertanyaan Iya. yang sifatnya siapapun boleh. Iya, soalnya di saat gue Ya, lo bilang bahwa Galeri Saku nggak apa-apa kan? Tinggal gue tanya, kenapa lo akhirnya membuat penilaian terhadap Galeri Saku nih? Oke, itu kan tinggal gue tanya aja gitu. Iya, mungkin karena balik lagi bukan berarti yang lain lebih buruk. Enggak. Cuma karena emang secara concern ya, Iya. concern gue sama dengan Galeri Saku. Jadi gue merasa itu bagian yang buat gue pribadi paling kena ya, karena mungkin emang gue sendiri juga yang bikin gitu ya. Cuman untuk yang bagian yang lain sih, menurut gue tetap menarik, bukan berarti nggak menarik. Karena ya itu gue jadi melihat perspektif lain, concern lain yang kolektif lain coba dalami dan udah pernah mereka alami juga gitu loh. Dan Galeri Saku sendiri ini perdana ikut di momen Biennale. Iya, betul. Iya. Berapa orang yang terlibat dari Galeri Saku? Kita ada 7 orang. 7 orang. Iya. Dan itu semua dari KJ ya? Dari IKJ. Untuk fokusnya sih sekarang mereka beda-beda. Ya kita beda-beda. Ada yang ya kayak gue galeri manager. Ada juga yang kerja di galeri. Ada juga yang art handler. Ada yang berkesenian juga. Gitu. Beda-beda sih kita masa sama. Oke. Dan semuanya sekarang banyak juga bantu di Jakarta Biennale. Betul. Oke. Dari segi kalau Yayasan Biennale itu beda lagi ya? Beda sih. Iya. Gimana sih bedanya itu? Kalau untuk itu gue sebenarnya bukan beda ya, karena emang kita kan di dalam yayasan Biennale Lingkar Kota itu, cuman gue nggak bisa terlalu memberi insight soal itu sih. Iya. Soalnya gue masuk di tim artistik tapi gue nggak ikutan di urusan keyayasanannya itu. Jadi ini berbeda dari segi Jakarta Biennale, Jakarta sendiri, yayasan tuh beda sendiri gitu ya? Iya, maksudnya punya kepengurusannya sendiri, yang dimana gue pun nggak terlibat di dalam kepengurusan yayasan. Oke. Berarti nanti kalau di closing 15 November, itu akan ada program apa? Kalau untuk di closing ada beberapa program berbeda sih, gue juga lupa ya untuk detail bangetnya. Yang pasti sih ya ada performance, ada penampilan musik juga kemungkinan besar.
Cuman Ada seremoninya juga nanti di sini atau rencananya sih seperti itu, cuman paling di mana lokasinya? lokasinya pasti masih di Taman Ismail Marzuki. Oke. Iya, untuk titik pastinya ya yang pasti sih di sekitar Emilia Sunasa, OE ataupun Sujoyono, masih di sekitar galeri ini. Mungkin ya buat detail bangetnya di Instagram bakal muncul sih di Instagramnya Jakarta Biennale. Jadi detail informasi dilihatnya di Instagram. Iya, bener. Oke. Bisa di website, bisa di Instagram. Cuman kalau menurut gue sih kayaknya orang lebih mudah buat ngeliatnya dari Instagram ya karena lebih terbiasa. Ada info apa lagi yang perlu lo bagi dari informasi soal Jakarta Biennale kali ini? Mungkin informasi lainnya kalau untuk mengenai Jakarta Biennale kayak dari tadi udah. Cuman mungkin tambahan lainnya adalah ya mengajak kolektif ataupun seniman lainnya di Jakarta ataupun sekitarnya Untuk apa? berkolaborasi. Oke. Kalau emang mempunyai pemikiran atau mungkin kayak program-program yang dirasa kayaknya cocok nih untuk dibawa ke Jakarta Biennale untuk dikolaborasikan bersama kolektif-kolektif ataupun seniman yang udah ada di Jakarta Biennale. Itu gue sangat mengundang orang-orang itu sih untuk ikut serta gitu. Itu kalau nantinya memang ada kolektif atau di luar sana yang ingin terlibat, komunikasinya bagaimana? Kalau komunikasinya sih sebenarnya balik lagi ya karena fluid bangetnya itu ya. Ya mungkin yang paling formal ya lewat email kita tadi itu ya yang bisa dilihat di website kita nanti. Oke. Kontaknya. Yang paling santainya pun bahkan kadang kita dari mulut ke mulut itu pun juga bisa Kontak banget. person gitu ada nggak? Kalau kontak person kita nggak ada satu kontak person tertentu sih ya paling itu balik lagi kalau nggak email ya website kita atau nggak Instagram kita Oke. gitu sih. Karena mungkin juga ada pengen berkolaborasi dengan salah satu kolektif yang dimana dia udah tahu pasti misalkan kayaknya gue pengen kolaborasi sama Setali misalkan ya mungkin yang dia lakukan kontak langsung ke Setalinya bukan via Jakarta Biennale jadi emang sangat fluid banget sih untuk kontaknya pun cuman ya mungkin ya paling formalnya yang paling mudah orang untuk lakukan ya langsung ke Jakarta Biennale itu. Oh, karena kadang kalau di official akun itu kadang agak slow karena makin banyak Betul sih. masuk ya. Jadi mungkin ada teman yang mau coba kontak tapi karena masalah slow respon jadinya tidak terbaca atau sudah Tenggelam ya. iya kayak gitu. Kan mungkin lebih enak kalau misalnya ada official misalnya nomor atau email mungkin ya. Iya. Tapi ya ini informasi buat teman-teman kalau ada tadi sudah diinformasikan berminat berkolaborasi langsung aja kontak ke akunnya gitu ya. Iya, betul Oh, banget. oke. Ada lagi nggak yang memang bisa dibagikan konteksnya adalah selain mengajak tuh ada apa lagi yang berbeda deh dari si Jakarta Biennale sebelum-sebelumnya gitu. Untuk yang kali ini. Apa ya? Kalau untuk dibagikan sebenarnya kurang lebih itu sih. Kalau tiketing sendiri berapa sih? Kalau tiketing kita free sih. Free. Iya, yang penting Hanya registrasi aja. registrasi aja. Registrasi itu di website atau dia Di website ada, cuman kadang kalau emang lagi sepi, terus kayak kan kadang juga mungkin agak kasihan ya kalau orang udah datang. Tapi ya kita bolehin registrasi secara langsung di sini. Cuman tetap yang didahulukan yang emang udah registrasi via website. Jadi orang datang ke sini langsung masuk aja. Iya, paling ya tinggal titipin tas ya seperti ke pameran umumnya lah. Oke. Paling ya kita juga mencoba buat ada waktunya. Maksudnya biar jangan sampai keramaian banget di dalam. Karena kalau menurut kita, ya bahkan menurut gue pribadi pun ngeliat pameran kalau rame-rame banget juga nggak seru ya jadinya. Kalau gue pribadi sih gue lebih baik gue ngantri di luar nunggu. Tapi pas nyampe dalam gue bisa menikmati dan melihat secara seksama gitu loh daripada gue harus di dalam empat-empatan belum lagi kalau karya kesenggol kayak gitu. Tapi ada nggak sampai detik ini yang kesenggol karya gitu? Kesenggol sih enggak deh kayaknya harusnya enggak sih Atau yang mungkin maksudnya kita ada kendala-kendala teknis yang kesenggol ada cuman maksudnya enggak nyampe yang parah rusak atau gimana itu sejauh ini enggak sih. Yang gue tahu lo berarti kan ngikut di persiapan ini dari lumayan awal ya. Kendala apa tuh? Yang artinya di kali ini memang butuh kayak penanganan khusus atau ini karena tadi kan berbeda dari si Biennale sebelumnya. Apa nih yang kesulitan-kesulitan atau kendalanya gitu dalam persiapan? Kalau kendala mungkin karena
banyak dari kita yang belum terbiasa dengan cara seperti ini. Gue sendiri pun juga belum terbiasa baru di sini. Cara yang seperti apa? Yang itu yang lumbung dengan yang lebih sharing resource, nggak ada tema, maksudnya lebih fluid tadi itu, lebih cair itu. Jadi yang gue rasakan dan gue juga merasa yang lain kayaknya merasakan juga, yaitu untuk ini kita nyamain frekuensinya gimana ya. Kalau sebelumnya karena misalkan biasanya pameran ada tema, jadi lebih jelas tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Cuma kan karena ini tanpa tema itu, jadi buat nyatuin pemikiran semuanya itu jadi sebuah challenge yang berbeda. Karena di dalamnya pun juga lebih banyak negosiasi. Apakah itu hal yang buruk? Enggak. Cuman cara yang berbeda aja. Itu sebuah challenge yang emang cukup berasa sih. Karena maksudnya kan kita di tim artistik, biasanya orang kan pasti mikirnya ya tema itu munculnya dari direktur artistik ya, atau dari tim artistik itu. Jadi kadang suka ada beberapa teman-teman mungkin yang nanya, ini temanya apa ya? Kayaknya kita perlu ditemain deh. Yang kayak gitu-gitu. Apakah itu hal yang salah? Ya enggak juga. Maksudnya kan emang caranya seperti itu biasanya yang kita lakuin. Gue pun juga pada awalnya pas tahu nggak ada tema sempat kayak, terus gue sama galeris aku mau ngapain ya? Jadi muncul pertanyaan itu. Terus juga challenge apa lagi ya? Mungkin membiasakan diri dengan cara kerja seperti itu sih, karena secara waktu pun berbeda. Maksudnya dengan cara yang lebih konvensional mungkin butuh waktu lebih sedikit karena lebih tidak tetap ada negosiasi pasti yang di konvensional, cuman nggak sebanyak yang di cara yang sekarang ini. Karena yang didorong banget kan metode nongkrong. Sedangkan tiap kali nongkrong itu kan bukan berarti selalu mendapatkan sebuah goals. Nongkrong kan emang tujuannya ya untuk ngobrol satu sama lain, mungkin nemu goals, mungkin enggak. Nah, dengan kayak gitu kan berarti waktunya butuh lebih lama. Nah, yang kayak gitu yang gue sendiri dan mungkin ada beberapa yang lain yang pada saat awal-awal tuh belum terbiasa. Lebih kayak gitu sih gue yang Karena agak berbeda dari sistemnya itu sih. Iya. Berarti konsepnya nongkrong itu sendiri jadi kayak musyawarah itu ya, apa? Betul. Majelis itu. Iya. Jadi berapa kali? 3 atau 4 ya? 4 deh kalau nggak salah. Iya, 4 kali. 4 kali majelis iya. pertemuan. Jadi akhirnya menelurkan ini gitu. Iya, tapi di luar keempat majelis itu, yang dimana kalau majelis itu kan yang diharapkan semuanya datang. Cuman di luar itu pun juga misalnya kayak tim artistik ada yang ngumpul-ngumpul sendiri juga di waktu-waktu berbeda. Cuman kalau untuk majelis yang lebih masifnya yang semuanya ada, ya itu ada 4 kali sih. Oke, dan semua itu diadain di sini di tim. Waktu itu sempat di Good School juga. Oke. Iya, sempat di Good School juga. Cuman iya sih paling sering di tim sih kita. Iya. Oke, itu mengumpulkan dari semua yang terlibat ya? Iya, terutama yang majelis Jakarta. Oke. Karena kalau yang di luar kota via online. Iya, kadang via online atau yang mungkin emang nggak terlibat aja. Cuman informasi pun ya sebisa mungkin kita tetap kasih tahu gitu loh. Kalaupun emang nggak bisa datang ya sebisa mungkin semua orang mendapatkan informasi yang sama. Oke, ini untuk yang dikali ini edisinya akan ada buku juga atau katalog gitu? Harusnya ada ya. Versi cetakin? Iya, harusnya ada. Cuman itu emang kita belum bicarain sampai situ. Cuman harusnya ada sih. Pasti ada sih ntar. Berarti post event? Iya, post event. Karena mungkin karena juga dengan nature-nya seperti itu ya. Maksudnya nature berkepanjangannya kayaknya kalau emang pre-event atau pada saat eventnya masih berjalan tuh kayaknya malah jadi nggak lengkap gitu loh tulisannya di situ. Lebih, kalau menurut gue pribadi kayaknya lebih, ya mungkin di awal ada, di tengah ada, di akhir ada. Tapi kayaknya kalau emang harus pilih salah satu ya itu di akhir atau post event, biar benar-benar bisa ngelihat dari awal bangetnya sampai akhir bangetnya apakah hasilnya seperti apa gitu loh jadinya dengan cara yang seperti ini. Berarti ada kemungkinan untuk detail dari katalog atau bukunya akan hadirnya di episode Jakarta Biennale selanjutnya? Iya sih kemungkinan. Karena menunggu acara selesai. Oke, dan bocoran di Jakarta Biennale next-nya sudah ada belum? Bocoran belum sih. Mungkin Seperti karena apa? Belum sih. Mungkin karena emang niatnya ya karena fluid itu tadi. Jadi berharapnya adalah dengan berkembang terus. Jadi kita nggak terlalu, tetap bercita-cita yang terbaik lah, iya. Cuman maksudnya nggak terlalu langsung, Biennale selanjutnya harus seperti ini. Karena bahkan di Biennale yang ini aja dari awal aja kita nggak
nggak ngekonkretin kayak gitu banget gitu loh. Makanya jadi untuk bienal selanjutnya untuk sekarang ini kita nggak mengharuskan seperti apa bentuk bienal selanjutnya. Program yang paling padat itu di weekend atau weekdays juga ada program? Weekdays juga ada sih, seperti hari ini tadi pun juga ada program, di sini ada diskusi. Cuman iya sih, mostly pada ngambilnya weekend untuk program itu. Oh, apa yang rangkaian yang menarik di selama program Jakarta Biennale? Oh, kalau yang menarik sih mungkin Yang artinya antusiasnya banyak, orang dateng, rame gitu. Meskipun hari-hari biasa juga pasti rame. Apa? Apa ya kalau untuk salah satu, soalnya gue juga kalau dari gue sendiri pun juga nggak terlalu menghitung ya jumlah orang yang datang, cuman yang gue tahu hampir semua acara itu biasanya rame. Cuman pasti sih mungkin ya karena emang umumnya yang emang datangnya rame itu yang kalau udah acaranya musik-musikan itu pasti udah rame. Diskusinya pun padahal walaupun diskusinya cukup serius pun juga dibilang seramai musik-musikan enggak. Cuman antusiasnya tuh ada gitu loh ternyata gitu. Dan ada juga ya performance seni rupa lainnya. Jadi selama di weekend banyak juga atau weekdays juga tetap sama ada juga? Untuk banyak weekdays dan Programnya? weekendnya sih sebenarnya pembagiannya kita nggak terlalu ngebagi weekdays harus lebih banyak atau enggak. Karena kan itu jadi untuk programnya sendiri emang dari masing-masing kolektif juga kayak ngajuin, nih gue punya program ini. Oke. Terus di tim artistik itu sendiri juga ada yang ngurus bagian program. Itu yang ngatur. Oke, program ini baiknya di tanggal berapa, hari apa, kayak gitu. Jadi emang mengatur untuk weekdays, weekendnya pun juga kita emang ngikutin juga dari kolektifnya ngajuinnya gimana. Gitu. Ada apa lagi yang mungkin dari Jakarta Biennale kali ini yang bisa jadi semacam ini beda loh dan menarik dari yang sebelumnya gitu. Meskipun sebelumnya memang menarik, tapi ada yang jadi karakter hanya ada kemarin di sini aja nih gitu. Kali ini. Yang udah tadi lo sebutkan atau lainnya ada apa lagi? Kayaknya udah sih. Udah sih. Ya mungkin karena sifatnya berkembang terus, maksudnya nggak konkret dari awal, mungkin nantinya bakal muncul hal menarik lainnya yang dari tadi gue belum sebutin. Karena kan siapa tahu nantinya ada berubah-berubah lagi dan jadi memunculkan hal menarik lainnya. Cuman kalau untuk yang sejauh ini dari yang kemarin-kemarin udah kita laksanain sih, mostly sih udah gue ceritain yang dari tadi itu sih. Dari internasional ada siapa aja terlibatan di kali ini? Oh, kalau untuk yang kali ini itu yang tadi yang sempat gue sebut Topography of Mirror. Sih contohnya yang ini kita di tempatnya sekarang. Terus ada juga Majelis Palestina. Itu jadi teman-teman dari Majelis Jakarta itu melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman Palestina tersebut. Itu sih. Iya. Itu mereka datang juga nggak ke sini? Enggak sih. Kalau untuk yang Topography of Mirror City sih ya datang pas opening pun datang. Iya. Yang ngerjain dari display segala macamnya pun juga banyak dari timnya mereka sendiri. Sandy Lo kuratornya. Siapa? Sandy Lo. Mungkin kalau di Jakarta Biennale sebelumnya ada namanya Ring Project, itu tuh dia juga yang ngerjain. Jadi ini berkelanjutan dari situ. Nah, tapi untuk Majelis Palestina sih enggak sih, nggak datang. Ya mungkin karena kondisinya, ya kita sama-sama tahu lah ya kondisinya. Dan karya yang hadir di sini pun juga sifatnya instruksi. Jadi ya karena kita tahu kondisinya sekarang seperti apa, buruknya di Palestina sana. Jadi yang seniman-seniman tersebut hadirkan pun adalah instruksi yang pada akhirnya bisa diterjemahkan oleh masing-masing kolektif yang mau menerjemahkan instruksi tersebut. Gitu. Jadi agak berbeda dari berbeda sih kalau untuk itu. Mungkin perlakuan khusus ya karya ini ya berarti ya? Iya, karena pada akhirnya bukan mereka mengirim karya. Jadi bisa jadi di sini membuat karya baru dengan instruksi yang dihadirkan oleh seniman-seniman tersebut. Dari Majelis Palestina itu. Menarik. Jadi akhirnya kan dia juga membuat karya baru seri untuk khusus Jakarta Biennale kali ini gitu. Iya, betul. Itu yang tadi lo sebut memang udah hanya itu atau ada lagi dari luar? Kalau dari luar udah sih. Itu aja. Iya. Yang Indonesia tadi dengan ada Lumbung Indonesia itu ya? Iya, ya ada dari Majelis Jakarta sama yang Baku Connect itu yang program residensi. Program residensi itu. Iya. Oke.
ada lagi nggak mungkin informasi yang lo mau bagi seputar Jakarta Biennale kali ini? Sepertinya cukup sih. Ya intinya yang ngajak semua orang untuk datang. Masih lo coba untuk mengajak, menginformasikan, dan itu nanti bisa terkoneksikan lewat Instagram. Betul. Itu paling basic ya, meskipun lewat website juga bisa. Bisa, iya. Oke, kalau kontak memang belum ada ya, official ya. Belum sih. Narah iya. hubungnya siapa gitu. Belum sih. Iya. Oh, Karena biasanya kita emang ya kalaupun muncul dari Instagram ataupun dari email ya kita langsung oper ke orang yang emang paling sesuai untuk dibicarakan tentang hal tersebut. Karena yang bisa jadi aja itu ada dari tim kita sendiri yang paling cocok untuk bicarain hal itu, atau mungkin dari kolektif tertentu yang paling cocok untuk bicarain hal itu. Kayak gitu kita biasanya. Iya. kalau kita ngomongin sampai di tanggal 15 ada acara apa yang bisa lo bagi informasinya? Jujur gue lupa sih untuk Yang- detailnya karena cukup banyak sih. Iya. Yang ini aja, yang menurut lo ingat deh di sampai 15 November besok itu closing 15 November kan? Iya, betul. Ada apa yang mungkin bisa lo bagi informasinya? Untuk informasi detail jujur gue lupa. Cuman yang pasti di Instagram itu jelas banget sih informasi itu. Update Banget sih. Iya. dan selalu live juga di Instagram. Betul. Kita biasanya setiap ada performance, setiap ada acara ya emang ada yang live. Jadi biar teman-teman yang emang sebenarnya tertarik tapi ternyata nggak bisa datang, ya bisa lihat dari live Instagram kita. Dan ada channel YouTube nggak? Channel YouTube ada tapi kita lebih banyak mempergunakannya di Instagram. Iya. Oke, untuk kanal-kanal yang kita pakai itu ya Instagram dan website itu sih yang untuk sekarang yang paling optimal. Kalau untuk yang berkolaborasi dengan kolektif-kolektif atau orang-orang itu bisa kontak lo juga nggak secara pribadi? Kayaknya jangan deh. Oh, jangan. Kecuali emang berkolaborasinya dengan gue ataupun kolektif gue. Itu iya nggak apa-apa. Ya mungkin bisa jadi kan Langsung. dia harus Iya. tahu bahwa informasinya bisa nih sama Lukas tapi atas nama si Galeri Saku misalnya. Betul. Kalau Tapi emang di luar itu enggak. kalau di luar itu lebih baik emang ke Jakarta Biennale-nya sih. Soalnya pada saat informasi yang masuk pun kita jadi tahu oh ini cocoknya dilempar ke siapa ya, dikabari ke siapa ya. Gitu. Oke. Ada lagi informasinya tentang Jakarta Biennale? Enggak sih. Sama harapannya ya kalau emang orang punya komentar, kritik dan saran kita pun sangat terbuka banget Ke sih. siapa kirimnya? Bisa terbuka secara umum di media sosial ataupun ke email kita pun juga bisa banget. Di Ya, media sosial itu di mana? Di komen atau di DM? enaknya mereka aja. Ada nggak tapi yang sampai detik ini mungkin mencoba memberi masukan, kritik Kalau saran? masukan kritik saran pasti ada sih. Iya. Ada. Dan kalian membalas juga? Kalau dibilang membalas, karena gue nggak megang IG-nya, jadi gue nggak tahu banget deh detailnya gimana. Jadi siapa nanti yang akan membalas ketika orang mencoba ngasih kritik saran? Kalau emang kritik dan saran itu pada saat itu kita rasa hanya cukup untuk ditampung dan untuk bahan refleksi kita, ya nggak perlu kita balas berarti kan, nggak perlu di reply apa-apa. Cuman sejauh ini sih emang nggak ada kritik saran yang, maksudnya kritik saran kita selalu menerima, cuman nggak ada yang sifatnya menjatuhkan gitu loh. Jadi kita sangat senang malah, maksudnya karena kita sama-sama belajar bareng juga, ini suatu hal yang baru buat kita. Dari dalam pun kita merasakan hal yang baru. Nah mungkin dari orang yang tidak terlibat, yang datang untuk menonton juga merasakan hal yang baru nih. Bagian itu kan kita belum tahu nih seperti apa ya. Itu justru yang kita juga kayak, oh iya ya ternyata ada bagian ini ya yang kita baru tahu karena orang komentar misalkan. Tapi ada sebelum-sebelumnya nggak yang masuk gitu nggak ada? Dari segi lokasi, Kalau untuk waktu apa gitu? dengan ngobrol secara langsung ke gua sih ada aja ya dari obrolan. Boleh tahu seperti apa contohnya yang masuk ke lo? Contohnya mungkin ya itu pembicaraan tentang ini metodenya pakai dengan caranya lumbung itu ya. Oh berarti lebih fluid. Terus ya mungkin jadi pertanyaan juga. Oh apakah ntar malah nggak jadi terlalu chaos? Karena kan dari awal nggak terstruktur. Terus ya itu. Jadi sebenarnya pertanyaan orang itu pun ternyata itu pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan kita di awal. Cuman ya mungkin karena kita udah mulai menjalani, kita mulai bisa tahu sela-selanya di mana. Kayak gitu. Ritmenya gitu ya? Iya. Jadi apa yang lo sempet berpikir soal kegiatan atau acara ini, orang lain juga akhirnya berpikir yang sama? Iya, ternyata ternyata ini bukan suatu hal yang baru buat gua doang gitu. Jadi ternyata ini emang suatu hal yang baru buat bersama, buat semua gitu. Tapi menurut lo so far sampai detik ini bagaimana pelaksanaan dari Jakarta Biennale kali ini? Menurut gue sih baik. Terus gue sih masih sangat
optimis dan punya harapan besar ya, apalagi karena berkelanjutannya itu untuk bienal ini. Walaupun emang ada nggak banyak sih. Maksudnya walaupun emang ada challenge yang karena itu tadi mencoba membiasakan dengan cara yang baru. Cuman menurut gue yang terlibat itu bisa mengakali dengan cara yang baru ini. Jadi bisa nyari inisiatifnya sendiri-sendiri dan ya menurut gue baik sih untuk yang bienal sekarang. Lebih menarik dan lebih challenge lagi gitu ya. Iya. Oh, oke. Mungkin ada lagi sebelum terakhir lo mau informasikan tentang programnya atau informasi Jakarta Biennale di episode kali ini. Ya mungkin itu sih yang sama aja kayak dari tadi. Detail lengkapnya lihat dari Instagram kita aja itu. Ya, semua program, Semua jadwal, program, apapun jadwal akan ada di Instagram. di Instagram kita. Iya. Oke, itu pokoknya benar-benar validnya di akun Instagram namanya apa? Jakarta Biennale. Jakarta Biennale. Betul. Oke, jadi semua DM apa kalau mau ada kritikan, Bisa lewat saran, masukan apa semua bisa di sana. Betul. Oke, lo sendiri akun lo mau lo publish untuk bisa orang bertanya-tanya juga mungkin soal Jakarta Biennale? Nggak usah kayaknya. Nggak usah. Iya. Oke. Tentang Galeri Saku boleh. Boleh. Iya. Akun Instagramnya apa Galeri Saku? Kalau Galeri Saku, akun Instagramnya Galeri Saku. Galeri Saku. Iya. Lu kalau lu akunnya apa? Sunlux, SUNLUKSS. Oke. Ada lagi nih sebelum terakhir nih? Udah sih kalau dari. Aman. Di Jakarta Biennale Iya. sudah diinformasikan dengan yang lo banyak tahu tentang program-programnya. Iya. Oke. Terima kasih banget. Siap. Terima Lukas, kasih banyak juga. Gua bisa ngobrol sama lo tentang program dan perbedaan atau yang terjadi dari Jakarta Biennale kali ini. Nanti gue mungkin akan ngobrol lagi, gue mau closing dikit ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Lukas ya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Tadi kita udah ngobrol sedikit kayak ada diskusi atau mungkin lebih nongkrong aja ya tentang obrolan soal perbedaan Jakarta Biennale yang sebelumnya dengan yang sekarang. Yang ternyata memang sekarang ini banyak melibatkan banyak kolektif yang tadi sudah dijelaskan sama Lukas seperti apa detailnya. Itu sudah dijabarin A sampai Z semuanya dan menariknya adalah melibatkan banyak semua unsur dari kolektif, pertemanan, sampai link-link jejaring dari banyak institusi ya. Gitu. Pokoknya detailnya informasinya seperti apa itu ada di Instagramnya Jakarta Biennale dan berakhir di Taman Ismail Marzuki di Galeri Emeria sampai tanggal 15. Betul. November. Jadi teman-teman yang belum hadir silakan datang aja langsung ke area Taman Ismail Marzuki, tepatnya di Galeri Emeria di belakang. Itu ada 3 lantai 2 ini. Ada 2 lantai dan 1 gedung berbeda. Ya, 2 lantai dan di belakang ada 1 spot yang kalian bisa lihat dan itu free sampai 15 November Jakarta Biennale di Taman Ismail Marzuki. Sampai jumpa, ketemu di Motor Indonesia. Share, like, komen. Terima kasih. Thank you ya. Thank you. Oke, sip.